Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Helmi Romdoni. Kali ini jumpa di acara Prime Time Ina News yang akan tayang di channel Ina News TV. Bagi pemirsa Ina News mungkin sudah sering kali melihat program Prime Time. Kali ini di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang akan membahas lebih jauh menuju Indonesia Emas, membongkar tantangan dan solusi konektivitas digital. Nah, pada hari ini kebetulan kita kedatangan tamu yang istimewa, 2 orang yang istimewa yang akan membahas soal konektivitas digital di Nusantara yang berhubungan menuju Indonesia Emas. Mungkin saya akan perkenalkan yang di sebelah kiri saya, Pak Jerry. Pak Jerry Siregar, Ketua Umum Abjatel periode 2004-2007. Kemudian ada Mas Danang Wijayanto, Ketua Bidang Sistem Informasi dan SDM anggota dari APJI ya. Oke, terima kasih Pak Jerry atas kedatangannya, Mas Danang atas kedatangannya dan kesempatan waktunya. Mungkin saya akan mengulas sedikit tentang kegiatan podcast hari ini ya. Kita ngebahas apa sih gitu kan? Yeah. Latar belakangnya apa sih, secara singkat aja kita akan ini visi Indonesia Emas 2045 menempatkan konektivitas digital sebagai pondasi utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat. Namun jalan menuju tujuan ini masih dipenuhi dengan tantangan kompleks, mulai dari ketimpangan infrastruktur, kondisi geografis, masalah regulasi, hingga maraknya praktik internet ilegal yang masih banyak. Jadi diskusi podcast hari ini di acara Prime Time Ina News, kita akan ngebedah urgensi konektivitas digital, mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat mungkin pemetaan akses konektivitas digital tersebut, dan mendiskusikan solusi strategi seperti apa dari perspektif para pelaku industri. Kemudian ada pelaku yang diwakili beberapa asosiasi hari ini sebagai penyelenggara jaringan dan jasa internet. Mungkin kita langsung aja. Saya akan menanya pertanyaan pertama nih Pak. Pertanyaan pertama Jerry. Untuk kedua narasumber lah ya, Pak Jerry dan Pak Danang. Seberapa urgensi Pak konektivitas digital yang memang menjadi pondasi nawa asta cita ya Pak Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045, karena kan saat ini koneksi kita udah masuk roadmapnya udah memasuki bukan 4.0 tapi 5.0 ya, apalagi jaringan sudah sekarang udah masuk di 5G. Mungkin ada pandangan seperti apa, bisa dimulai mungkin dari Pak Jerry sendiri Pak. Ya, bisa ditampilkan? Boleh Pak. Di situ ada konteks strategis dan peta tantangan. Biar saya next. Ya, jadi selamat pagi Mas Helmi dan rekan Danang dan teman-teman yang menyaksikan secara online. Sambut salam hangat kami dari Abjatel, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia, yang diundang secara resmi dari rekan-rekan Mabes Polri, hingga akhirnya kita menyampaikan beberapa informasi sebagai advokasi dan edukasi, di mana kami menyampaikan konteks strategis mengapa fixed broadband sangat penting. Jadi di dunia, Mas Helmi, telekomunikasi itu dibagi 2, ada jaringan dan jasa. Nah, kalau jaringan itu di Abjatel, seluruh fiber optik jaringannya di Abjatel. Jadi wajib mandatori sesuai PM Kominfo 5 2021 itu wajib punya izin. Kalau tidak punya izin berarti ilegal. Izin dari Abjatel Pak? Bukan. Oh, dari pemerintah ya? Komdigi. Komdigi ya. Sekarang komunikasi digital ya? Iya. Jadi Kominfo ya. Ya, jadi itu dasarnya. Jadi bagi penyelenggara jaringan yang tidak punya izin jaringan berarti ilegal. Merugikan negara, bisa dibilang tipikor, tidak pidana korupsi karena tidak mencontohkan PNBP. Oke, jadi saya masuk ke substansi. Mas Helmi, tampak di sini bisa disorot ya konteks strategis mengapa fixed broadband
atau jaringan sangat penting, bisa kita lihat sebagai pilar ekonomi digital ya. Jadi di sana ada fondasi untuk cloud computing, IoT, UMKM, go digital, smart city, dan ya mungkin PJJ segala macam. Dan mungkin bukan hanya digital, stabilitas dan kapabilitas, bagaimana sebenarnya Indonesia juga lagi menghadapi persoalan tersendiri terhadap bagaimana meningkatkan dari 4G ke 5G yang mungkin sudah puasa ya bahasanya hampir 6 tahun ya dari ITU ketika declare ya bahwasanya itu bagian dari ketahanan dan bentuk negara maju apa tidak, salah satu indikator karena konektivitas itu menjadi satu unsur penilaian negara itu seperti apa yang membutuhkan backhaul fiber yang kuat dan stabil. Jadi Abjatel itu secara roadmap topologi dari backbone ke backhaul. Dari Abjatel tersebut menyampaikan target pemerintah di Asta Cita tersebut, Bapak Presiden sesuai dengan target dari beliau melalui Bappenas harus terkoneksi Indonesia sampai 2029, which is saya mau nyampaikan juga profilnya Indonesia. Kabel fiber optik di Indonesia itu ada 1 juta kilometer. 1 juta kilometer. Berikut laporan LKO yang ada sampai saat ini di Komdigi. Sampai provinsi mana Pak? 1 juta kilometer. 1 juta kilometer itu penetrasinya belum mencapai 30% dari kalau kita ambil 514 kabupaten kota. Mulai dari Sabang ya? Iya, kita bicara Indonesia. Jadi ruang bermain saya Indonesia, bukan lokal. Bahkan sudah internasional, jadi kita mau koneksikan Asia Pasifik. Karena akhir-akhir ini kita juga lagi bicara lambda, bukan hanya capacity, supaya interkoneksi baik pemain jaringan dan jasa bisa terkoneksi. Kalau rekan-rekan APCI kan jasa, ada ISP dan NAP. Jadi ini complementary yang menjadi satu kesatuan, dukungan penuh kepada negara. Nah dari 1 juta kilometer tersebut, itu baru belum sampai 30% penetrasinya. Kenapa? Karena kenyataannya ini membutuhkan modal padat yang cukup besar. Rata-rata per kilometer investasi 200 sampai 300 juta. Atau hitungan secara ekonomis, cost per home pass itu 80 sampai 100 dolar. Sehingga akhirnya itu yang membedakan kenapa sulit untuk membentuk perusahaan atau mendirikan perusahaan yang mendapatkan jaringan fiber optik. Karena di samping dia punya komitmen, dia kalau tidak memenuhi komitmen sesuai dengan PP PNBP ada penaltinya. Tapi berbanding terbalik peran serta negara terhadap dukungan tersebut bisa dilihat di next slide. Ada beberapa tantangan kita bagi, ada di sini saya sampaikan ada sekitar 3 tantangan. Nah, ini tantangannya. Jadi tantangan yang ada saat ini kita bagi ada 4. Ini hasil analisis dari Abjatel dari hari ke hari, tahun ke tahun, yang menjadikan summary untuk pemerintah agar dapat dikolaborasikan, disinergikan. Disinergikan artinya kita memang gampang ngomongnya, tapi ini sudah dari tahun 2010 ketika kalau kita bicara fase fiber optik di Indonesia, trennya kurang lebih hampir 15 tahun belum menemukan titik terang. Di beberapa fokus kita ada 4 ya. 1 tantangan regulasi dan kebijakan, bisa dilihat di sini ya. Regulatory cost yang berlapis. Jadi ini analisa kita di konsultan bersama Komdigi itu udah hampir 13%. Itu sangat berat. Itu. Sangat berat. Yang kedua, ini ada kebijakan sewa BMN, BMD, barang milik negara, barang milik daerah yang tidak konsisten. Abjatel sudah berhasil merubah Permendagri 19 2016 menjadi Permendagri 7 tahun 2024, di mana ternyata belum semua dan tidak semua Pemda Pemkot mengikutinya. Salah satu wali kota Surabaya sebagai ketua Asosiasi Wali Kota Indonesia. Yang ketiga, ini kita juga lagi melakukan sesama rekan asosiasi di Komdigi untuk moratorium izin dari Jakarta Blok PS, jaringan tetap lokal paket switch media fiber optik ya, ini di 24 kabupaten kota di Indonesia, supaya kita melakukan penyegaran dan mungkin roadmap bagaimana dari beberapa perspektif lagi ongoing, dan ini kita sosialisasikan kepada semua pemain. Karena di sana tadi agak sedikit tadi secara term of reference
menyangkut RT RW net. Jadi diduga ini bukan persoalan sederhana. Nah, pemain banyak, PNBP sedikit. Target Komdiji tahun depan PNBP-nya 25 triliun. Bagaimana ditetapkan sudah melalui paripurna, dilaporkan oleh Bappenas. Tantangan kedua, tantangan perizinan dan biaya non hukum. Ini restribusi lahan yang tinggi dan tidak standar ini terjadi di struktur kita. Jadi melalui Permen PUPR 20 tahun 2010 itu ada 4 layer penguasaan atau otorisasi pengeluaran izin. Izin itu sendiri di PU. Ada PU wilayah kabupaten, ada kota, ada provinsi dan nasional. Nah, sehingga akhirnya ini bertele-tele. Walaupun seperti bertele-tele, ditambah lagi dengan kemampuan kita di dalam badan perizinan terpadu tersebut dalam bentuk OSS, kita dimintakan untuk mendapatkan pencapaian yang signifikan selama 3 bulan sebagai laporan ke BKPM. Artinya ini sebagai catatan penting buat kita untuk simplifikasi. Saya pernah sampaikan di Kemenkumham ketika itu masih nomenklatur agar dilakukan simplifikasi regulasi. Dan proses perizinan di daerah juga berbelit-belit. Saya sudah sampaikan secara pernyataan terbuka kepada Komdiji dan para pihak terkait. Nah, akhirnya mungkin tidak kita bisa heran Mas Helmi, setiap menggelar jaringan itu ada yang ngakunya punya tanah gitu ya. Nah, tapi nggak tahu bentuknya. Kalau ditanya sertifikat mana, nah, saya menyebutkan premanisme, pengamanan liar. Iya, terkadang itu nggak masuk dalam budget kita. RAB yang dari kita. 200 juta itu Pak? Yang dari 200 juta 200 juta itu. Iya. Itu tahun berapa itu? Itu hitungan tahun 2025 ya? 2025. Kalau inflasi bisa lebih tinggi ya? Iya. Nah, sementara inflasi itu terjemahkan beda-beda. Oleh PT KAI, dia bilang di setiap tanda kutip pemanfaatan dan pengawasan itu 6%. 6%. Saya pernah berdebat keras dengan Kabiro Hukumnya PT KAI. Terkait saya menyampaikan inflasi Indonesia 2,3%. Ini angka dari mana? Akhirnya dia menyampaikan saya hanya menjalankan perintah pimpinan. Dan saat ini Abjatel menginisiasi melalui Komdiji mengumpulkan ada 7 kementerian sama dirut PT KAI termasuk saya udah bersurat ke Komisi 5 DPR RI. Dan semoga ini bisa dapat diterang kalau masalah crossing railway. Nah, tantangan ketiga adalah tantangan akses lahan strategik. Artinya itu tadi masuk PT KAI, jalan tol, Taman Nasional dan seterusnya. Dan Abjatel sudah melakukan beberapa meeting ya di Kementerian Kehutanan. Ternyata Mas Helmi, hutan Indonesia itu yang murni 20% dari luas wilayah, dari Sabang sampai... Yang murni? Iya. Secara legalitas? Bukan. Itu peruntukan bahasa hutan itu apa? Deskripsi hutan itu apa? Nah, bayangkan di hutan tersebut ada penduduk-penduduk asli yang merubah. Dan itu jadi bermasalah. Karena itu warga negara Indonesia. Ini jadi tantangan juga. Tantangan ya. Nah, apa hubungan dengan Kementerian Kehutanan? Artinya, secara coba dibayangkan filosofinya, habis dari laut kabel fiber optik dia akan inland. Naik ke atas darat. Ke darat. Selama di darat fiber optik itu jadi urusan Abjatel kalau kita bisa bicara simplifikasi dengan menggunakan deskripsi kata. Nah, sehingga akhirnya ini jadi persoalan. Ketika kita harus dudukkan jalur mana yang bisa dilewati sebelum berubah status hutan ya, karena ada pemukiman di sana, ada proyek strategis nasional di sana dan seterusnya. Nah, sementara itu cukup lama, cukup mahal, tidak ada kepastian hukumnya. Jadi ada 4 dari kelompok dan mungkin memang ini nggak dengan sederhana ya. Kita bisa menyelesaikan, mewujudkan itu mewujudkan, dan ini impian dari semua pemain karena kalau bicara teman-teman di jasa di ABJI itu adalah last mile. Kalau kita terputus, itu putus semua. Saya pelanggarnya. Jadi kerugian negara bisa dibayangkan. Sementara, blackout lah ya. Blackout. Sementara kuenya Indonesia dengan 282 juta itu ada sekitar hitungan statistik ada 150 juta home pass. Nah, bisa dibayangkan kalau dia ARPU let's say 250 ribu, berapa triliun. Nah, artinya itu pertarungan. Apakah itu semua sudah di-grab dapat duit untuk dimasukkan laporan di PNBP? Belum tentu. Mari kita bicara dengan 25 triliun equal nggak? Nah, itu kenapa pertumbuhan jaringan itu terjadi perlambatan. Sebesar negara Indonesia itu masih punya kapasitas masih di level tersebut. Kalau kita piring kepada negara tetangga, saya nggak mau ngambil Singapura. Singapura itu hanya kecil Jakarta Selatan, Malaysia kecil. lah ya. Mungkin minimal Malaysia jauh lebih baik secara regulasi, karena mereka bukan ada tekanan membatasi pemain, tapi
mereka bersungguh-sungguh menentukan roadmap dengan regulasinya. Sehingga akhirnya pemain itu ditata. Kalau 100 rumah mungkin 5 pemain. Kalau 100 rumah di Indonesia itu 300 pemain. 300 pemain, betul. Nah, kebagiannya apa? Ya kan? Sehingga akhirnya banyak LP ke polisi kan, saling lapor ya. Nah, itu nggak asing ya. Kuat-kuatan duit ya. Saya nggak tahu siapa yang dimenangkan di situ. Sementara kita sama-sama anak bangsa ya, yang mencoba mencari tujuannya sama, untuk melayan masyarakat. Konektivitas kan tujuannya sebagai Next mungkin Mas, cepat aja. Nah, saya singkat aja dari Abjatel. Ya, ini langsung 4 ya. 2 dulu. Atas lagi, next, sebelum before. Ya, ini jadi restribusi sewa lahan ya. Ini saya bilang tadi. Dan premanisme lagi. Premanisme ini kan tambah bentuk. Walaupun kalau kita lihat undang-undang ormas, semua itu bagus. Pancasila, ideologi segala macam ini. Tapi kenyataan di lapangan ini saya nyatakan secara terbuka. Betul. Ya, melalui sebagai ketua umum Abjatel saya harus mempertanggungjawabkan semua statement yang ada dan ini kenyataan. Kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan. Ya, betul. Mungkin Mas Helmi itu mungkin kadang-kadang di Indonesia lebih kuat aturan atau hukum yang tidak tertulis. Iya. Bahasanya hukum adat. Hukum adat. Ya kan? Kalau nggak ada, ya nggak bisa kita kerja. Iya, tapi beda Pak hukum adat sama hukum tertulis itu kadang. Iya, hukum adat ada yang tertulis, ada yang nggak tertulis. Dibagi iya. lagi tuh. Iya. Nah, sementara kalau kita nggak tanda kutip kasih uang rokok. Kalau adatnya kearifan lokal kan beda ini. Beda lagi. Ini adatnya kalau adat-adatan. Ini sudah mengganggu. Kalau yang mendukung dia nggak ada masalah kan. Iya. Next. Kita ringkas, ini mungkin Surabaya, saya sampaikan di sini. Iya. Ini nggak apa-apa, rekan-rekan Mabes Polri pakai untuk sebagai laporan kita, disebarluaskan. Ini kita bisa bertanggung jawab, toh ini masalah bangsa. Oh, jadi ada aturan regulasi layar, ada perda, ya Pak, belum perkot. Ada ratusan, saya mau kasih summary-nya, nggak sempat nanti ini satu hari, menjelaskannya. Iya. Ya. Nah, terus, next. Nah, ini simplifikasi, mungkin ini Jawa Timur ya. Ini aja udah 11 nih. Ya, ada macam-macam. Jadi ini semua bukan saya yang ngomong, itulah Indonesia sekarang persoalannya. Next. Nah, ini kebijakan COBMN BMD tadi, ini uraiannya tadi, dasar hukumnya itu ya, Undang-Undang 11 2020, dampaknya apa ya, rekomendasinya apa ya. Nah, terus next. Ini seperti ini, hutan tadi sama jalan tol segala macam ya. Next. Nah, ini tantangan 4, moratorium dan evaluasi izin penyelenggara. Jadi izin kita sekarang secara jaringan sampai Q3 itu hampir 202 yang dirilis Komdiji izin jaringan, JARTUB, jaringan tetap tertutup, dan jaringan paket lokal JARTAPLOK paket switch ya, itu hampir 428 ya. Kalau nggak salah dilihat aja nanti Mas Helmi dibantu di komdiji.go.id, di situ ada sebagai summary yang mungkin terupdate ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita memang kesulitan delivery itu karena persoalan yang sebelumnya saya sampaikan, tapi kenyataannya kita juga punya komitmen dalam menggelar jaringan itu wajib. Jadi dalam 5 tahun itu harus ada 100 km. Kalau nggak tersampaikan, artinya ada penalti PNBB, ada PP-nya. Tinggal dicek aja. Nah, next. Nah, ini singkatnya nih. Peta tantangan penggelaran infrastruktur pasif fiber optik. Jadi kalau kita lihat biaya pembangunan capex-opex itu kan sebabnya akan mengakibatkan kecepatan penggelaran jaringan terlambat. Nah, biaya pembangunan tadi itu indikator inputtingnya yang saya sebutkan di 4 yang tadi. Ya, sehingga akhirnya kecepatan penggelaran jaringan terhambat. Oke. Termasuk ketika tidak termanage konflik-konflik dianggap isu regulasi dan seterusnya, berarti risiko investasi. Berarti harga layanan tinggi. Betul. Makanya sekarang bersorak-sorak. Kenapa harga layanan Indonesia Internet lebih tinggi padahal speednya cuma hanya 24? Ada apa ini sekarang? Kita makanya saya bilang di dalam satu kesempatan high level meeting sebenarnya salah ya. Standarnya berapa Pak kalau sebenarnya Pak? Sekarang negara minta 100 Mbps. 100 Mbps kan berdasarkan undang-undang ya? Bukan. Kalau berdasarkan Perpres, tahu nggak Mas? Berapa? Itu cuma 10. 10 berdasarkan Perpres 96 2014. Persoalannya itu belum dirubah. Sudah lama itu. Tapi keinginan dari pemerintah itu mengharapkan 100 Mbps. Ini masalah kita mau ke sana wujudnya ekosistem dan komunitas tidak diatur. Kalau 10 apa indikator sebabnya? Jadi artinya 10 kalau kita menuju ke Bandung, itu kita dari mana jalannya? Nah, roadmap-nya ini nggak pernah dibahas mendalam. Semua pemain tahu, termasuk regulator. Nah, langkah-langkahnya mau ngapain?
Itu yang kita butuh sekarang. Berarti harus moratorium Perpres Pak, harus kalau 10 Nggak ya. perlu moratorium. Nggak perlu. Kenapa dengan bahasa moratorium Mas Helmi gunakan? Hmm? Iya kan, Perpres itu adalah hak prerogatif presiden. Iya kan, artinya apa? Gua mau indikator segini. Kenapa di moratorium? Dengan redaksi kata-kata moratorium itu ada persoalan di sana. Bukan begitu. Perpresnya yang dirubah. Perpresnya yang dirubah. Iya, tidak perlu moratorium. Saya sebagai presiden misalnya nih, Perpres saya rubah, saya mau 100 Mbps. Target sekian. Dibuat kajian. Dipanggil semua ekosistem regulator. Kapan terjadi? Berarti tantangan Presiden Prabowo Iya nih Pak, harus rubah Perpres ya. Iya. Kalau masih 10, aduh anak-anak sekarang repot. Bukan, itu persoalan. Karena apa? Kalau kita bicara 10 Mbps tadi, lihat topologi Indonesia dengan archipelago country, negara kepulauan, memang sulit Mas. Sulit ya. Kenapa? Satu, berbiaya tinggi. Kedua, itu nggak salah 100% juga RT RW-net. Karena dia berdasarkan satu regulasi juga. Di undang-undang itu Iya, bukan. Diundang dia setingkat Permen Kominfo nomor 13 2019. Dia artinya sebagai jual beli jasa kembali. Nah, kenapa dia hadir? Pemain-pemain nasional tidak mampu masuk ke daerah-daerah yang terpencil. Iya, 3T itu ya. Bukan 3T, sebelum 3T. Daerah-daerah remote sebelum 3T. 3T itu persoalan kalau kita bicara, berapa sih dampak ekonominya? Kecil. Dari 282 itu baru 5% yang hidup manusia Indonesia. Tapi karena ada Pancasila sila kelima, dia wajib hadir negara. Kepada kawan-kawan pekebun, kawan-kawan nelayan dan seterusnya. Tambang-tambang itu. Nah ini kan persoalan. Kita mau bicara faktor ekonomi yang kita bahas dulu. Atau faktor tantangan ya. Yes. Faktor tantangan. Yang mana dulu nih? Iya kan? Iya, percepatan yang mana tantangan, menyelesaikan masalahnya atau ya kalau ekonominya. Orang hukum bilang dasien dasolen. Inilah kita bilang sebab akibat ya. Jadi ini penetrasi yang tadi saya bilang pemerataan jaringan sama target risiko. Biaya. Kenapa? Di negara-negara luar, katakanlah kayak India, itu sudah bicara bukan connectivity. Connectivity yang ada diutilisasi dengan IoT, AI dan lain-lain. Nah kita sibuk bicara AI, IoT, tapi infrastruktur kita jaringannya sangat jelek. Bisa dia tampak Mas Helmi beberapa kali akibat kabel laut kita putus, kita rugi berapa triliun. Ini persoalan serius. Karena apa? Ke depan negara yang dikatakan dengan indikator negara maju, salah satunya connectivity. Ya, next. Rekomendasi Abjatel singkat aja. Ini ada penyerahan regulasi dan biaya. Nanti silakan aja didistribusikan, disosialisasikan. Yang pertama ini, yang kedua penataan perizinan, penegakan hukum. Di sini ada bagian dari penguatan tadi. Next. Yang ketiga, diulang lagi karena sasarannya beda. Kita minta kepada Kominfo membentuk satgas dan seterusnya. Nah ini lagi kita surati. Baru aja minggu lalu. Dan ini fungsi satgasnya kita harapkan ya kita untuk mendrive semua manajemen konflik atau isu regulasi dan seterusnya. Next. Nah sharing infrastruktur, ini mungkin Mas Helmi sering lihat ya. Logo-logo Abjatel itu bukan proyek Abjatel Mas. Itu kolaborasi asosiasi dengan Pemda Pemkot. Dan itu biaya mandiri, tidak pakai APBN dan APBD. Ya, jadi ada sabdak bersama dan tiang bersama. Kita baru menyelesaikan desain teknis standarisasi dan akan kita launching secara nasional. Ya, nanti akan kita tata semua, siapa yang berizin nggak berizin, yang nggak berizin akan kita potong atas nama asosiasi. Saya akan berkomitmen tentang itu karena dianggap merugikan negara. Itu alasannya, karena ada regulasinya. Ya silakan kalau bersoal sama hukum, kita udah siapkan tim advokasi kita, lawyer-lawyer kita. Dan next, ini bentuk mockup kita, ya mungkin gambarnya seperti itu. Ini mungkin sudah ada di detik.com ya, kurang lebih. Ini mungkin dimintakan, saya pernah bertemu sama Wakil Gubernur Bali ya, mantan Bupati Badung ya, dan konsepnya seperti itu karena di Bali nggak semua bisa diterapkan kabel bawah tanah, karena ROW-nya sangat sempit. Mungkin let's say hanya 2 mobil dan itu udah padat. Next. Ya ini mungkin sama Bu Menteri kita sosialisasikan waktu kampung internet di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya mungkin beberapa bulan yang lalu saya dimintakan mendampingi Bu Menteri sama Pak Dirjen. Next. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Dan ini kita lagi siapkan semua infrastruktur, supplier dan lain-lain. Dan ini dalam ke depan akan kita lakukan hak paten di Kementerian Hukum supaya menjadi satu masterpiece secara desain dan ini terstruktur standar.
Karena di Amerika juga begitu, di Eropa begitu, Indonesia nggak tahu nih. Kalau Mas lihat itu ada yang cungkring, ada yang gemuk, ada yang petak, standar, suka-suka lah. betul, iya. Ya kan ada yang pakai bambu, Standar karena tiangnya. ada yang pakai bambu karena udah ngalangin restorannya kan, ya pakai bambu. Ada juga Pakai bambu ada. pakai kayu-kayu ya kan, Ya. untuk ditopang ya. Sudah lelah kabelnya ya, panas dingin di luar kan Iya. gitu ya. Jadi asik ceritanya ya. Asik. Next. Nah kurang lebih ini ya saya nggak masuk wilayah teknis, nanti eventnya berbeda. Next, kurang lebih kita ada tiang besi sama tiang konkret kayak PLN gitu ya. Ini next jaraknya seperti apa. Nah ini mungkin desain manhole kita untuk mengakomodir bagaimana layanan itu masuk ke customer. Ada tipe-tipenya, ini bagian dari potongan-potongan saja. Ya next, jarak manhole mungkin ada 200, ada 100 tergantung topologi jalan, persimpangan, perempatan, pertigaan dan gitu ya. Next. Nah ini sampai di situ. Jadi biar sampai dulu nih dari sisi jaringan supaya lebih padat. Mas Helmi bawanya kemana nih? Ya. Sesuai Tor. Silakan. Ya, Mas Danang. Ya, Mas. kalau fondasi ya, tadi pertanyaannya adalah seberapa penting. Kalau buat kami APJI khususnya penyelenggara jasa, konektivitas digital memang sudah menjadi roadmap ya buat APJI. Tapi saya sepakat tadi dengan Om Jerry, kita ini roadmap-nya di Indonesia berubah-berubah. Jadi ganti presiden, ganti kebijakan. Nah kita selalu mendorong dari APJI selalu mendorong ada satu roadmap yang berkesinambungan. Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, maka tujuannya harus jelas. Iya. Kemarin belum lama kita juga mengusulkan adanya pengembangan dan sinergi dalam kerangka rencana induk pemerintah digital 2025-2045. Iya. Nah itu salah satu upaya kita juga mendukung roadmap ke konektivitas digital Indonesia Emas 2045. Nah dari sisi APJI pentingnya roadmap tersebut menjadi gambaran buat kami juga di asosiasi dengan 1.400 anggota Mas Helmi. Saat ini 1.400. 1.400 ya. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Tadi sempat dimention Om Jerry bahwa ya satu RW mungkin 300 rumah yang 300 main pemain. bisa 200. 20, bisa Kata Pak Jerry tadi 200. seperti itu. Makanya dan pentingnya seperti moratorium tadi juga sudah disebutkan agar terjadinya pemerataan ke wilayah-wilayah rural atau wilayah 3T. Konektivitas digital kita tahu saat ini menjadi fondasi bagi ekonomi digital, bagi anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang kebutuhan. let's say Mas, sekarang di kampung-kampung ada yang profesinya sudah menjadi content creator. Oh iya. Ya, ada yang kita banyak banget ngelihat udah menjadi bukti yang tadinya dari ojek, dari ojek pangkalan, dari tukang keliling, dia jadi content creator, menjadi story buat anak-anak, pakai mainan anak-anak seperti itu aja udah menjadi profesi buat mereka. Dan ini yang kita dorong bahwa konektivitas digital ini menjadi pondasi yang sangat utama bagi kedepannya. Karena apa? Karena konektivitas yang baik dan handal akan menjadi modal buat masyarakat kita menyongsong ke ruang digital di kemudian hari. Jadi seperti itu kira-kira kalau fondasi utama udah pasti menjadi fondasi karena kita tahu saat ini menjadi hak Mas. Internet ini udah jadi hak kebutuhan di bahkan di dunia udah menjadi salah satu bagiannya dari hak gitu ya. Berarti bisa dikatakan sembako ya Pak? Ya bisa sih bahan pokok ya Pak Jerry ya. Jadi, karena sekarang kalau nggak ada internet, waduh mati rasa jadi Pak. ditambahin satu lagi Mas. Jadi 10 sekarang. 10 ya. Nah, jadi ke 10-nya itu internet. Jaringan internet. Jadi kurang lebih seperti itu Mas kalau untuk fondasinya bagi kami. Ya. Mungkin ke Pak Jerry. Pak Jerry menarik juga lihat soal tantangan geografis ya. Tadi saya lihat ya kan yang hutan lindung ya Pak Jerry ya. Yang perlu dibenahin apa tuh Pak sebenarnya Pak? Regulasi dasar undang-undangnya yang hutan lindung itu kita pemain jaringan ini di dasarnya apa Pak?
Ya, kalau bicara hutan, artinya secara topologi, Ya hutan lah ya. ya dari laut itu, ya landing point-nya masuk ke sepanjang pesisir wilayah Indonesia ya, terbagi dengan kalau kita kenal mungkin Mas Helmi ya, mungkin bahasa yang lebih ringan-ringan, itu Submarine, itu Palaparing. Nah dari Palaparing ini ada wilayah barat, tengah, sama timur. Timur ya. Nah itu landing point-nya ada, baik yang dilakukan teman-teman di ASKALSI, Asosiasi Kabel Laut Seluruh Indonesia, pun dengan rekan-rekan Bakti. Bakti sendiri lahir dari embrio dari Kominfo pada saat itu namanya. Sehingga akhirnya ini menjadi catatan kita ketika ditarik ke inland, melewati hutan, perlu tadi rekomendasi ada 4 dari Abjatel. Itu termasuk. Karena apa? Roadmap itu sebagai dasar. Oke. Kedua, kalau kita bagi layer singkatnya, setelah roadmap berarti bicara regulasi, simplifikasi. Ketiga, baru bicara utilisasi. Tadi Mas Danang menyampaikan utilisasi. Ada yang pemain berubah bentuk profesi ya, dari ojol menjadi konten kreator, ada UMKM, ada ya mungkin ada ekonomi kreatif, ya, ada juga mungkin katakanlah tadinya petani juga sekarang sudah ada aplikasinya gitu ya, tidak terpotong mata rantai dengan tengkulak atau agen yang memberikan pinjaman sehingga akhirnya dia kerja untuk tengkulak bukan kerja untuk dirinya gitu ya, padahal sementara dia punya lahan, dia punya buah tomat dan segala macam. Jadi ada 3. Yang terakhir adalah betul kita harus bergerak untuk meletakkan fondasi tersebut menjadi indikator negara. Kalau secara dunia memang indikator negara itu akan dinilai dengan konektivitasnya seperti itu. Jadi 4 pembagian matriks tersebut itu harus disegerakan. Ini bukan persoalan siapa menterinya, siapa presidennya, karena sebagai anak bangsa ya ini kita punya milik sama-sama, investasi kita sama-sama, saham kita sama-sama. Kenapa saya bilang saham? Everybody atau semua orang ya itu memberikan investasi ke negara ini dalam bentuk pajak, PPH, PPN dan segala macam. Nah sekarang apa yang kita nikmati? Ya kan, get back-nya apa? Ya kalau kita bicara secara bisnis, break even point-nya ketika misalnya pendapatan negara sekian triliun balik ke warganya, pertanyaannya, betul nggak cita-cita kita Pancasila yang 5 itu dilaksanakan dengan baik dengan let's say gini lah, kesehatan gratis nggak? Pendidikan gratis nggak? Internet murah nggak? Seperti itu. Jangankan internet murah, kita gampang nggak dapatnya layanannya. Nah artinya ini jadi matriks dan pilar-pilar yang harus kita memang satukan dulu. Nah artinya memang kita bukan hanya narasi lagi. Saya sangat sepakat kalau ada pemikiran kita ambil kertesi misalnya GBHN. Harusnya semua sektor itu punya GBHN dalam bentuk mungkin katakan sektor telekomunikasi kita mau ngapain sih? Ya, ada GBHN-nya sih ya, garis besar luar negaranya. Ya. Nah, artinya sama dengan tadi. Jumlah populasi atau hompas atau rumah penduduk manusia, misalnya let's say 500.000 penduduk. Rumahnya adalah 150.000 rumah. Itu hompas, home connect yang kita harapkan. Nah, dari 150 itu mungkin kalau 50 pemain ya, itu mungkin growth di sampai maksimal 3 tahun. Tapi setelahnya itu udah tukar-tukaran saja. Pelanggan A pindah ke pelanggan B, pelanggan B ke A, gitu-gitu doang. Karena semua bakar bensin dengan promo-promonya. Nah sekarang kalau kita bicara terhadap EP ekonominya, ada nggak di sektor dalam bentuk BAP USO yang signifikan angkanya? Terkesan pemain banyak, setoran PNBP-nya sedikit. Itu persoalan. Itu lagi kita kaji, itu lagi kita bicarakan di Komdiji untuk menemukan solusi. Nah solusinya apa? Ini harus ditata, makanya dilakukan moratorium. Kita dorong moratorium itu bukan membedakan mana pemain lokal, mana pemain nasional, mana yang berduit, pengusahanya, mana yang tidak. Karena apa? Ini bicara ketahanan. Di samping ketahanan connectivity itu, kita bicara quality of service-nya. Kita bayar gitu loh. Misalnya, let's say kita ambil contoh saja, ya 30 Mbps 200.000 misalnya. Nah, kita bayar. Berarti kewajiban kita lakukan. Hak kita mana? Kalau internetnya putus nyambung, bahkan lelet. Istilahnya pas lagi ngomong kita PJJ sama guru atau anak kita gitu ya, atau ada yang dosen lagi ngajar, putus sambungan internet. Lah dia sudah bayar. Haknya kenapa nggak diberikan? Berarti apa? Negara harus hadir memberikan haknya dalam bentuk mentransformasikan dari pelaku bisnis.
Itulah ekosistem. Itulah shareholder. Kalau kita bicara investasi rakyat Indonesia, kita ini kepada negara. Jadi saya bilang balik lagi, bukan persoalan hutannya. Hutan itu adalah satu media indikator pembahasan. Jalan tol adalah satu media indikator pembahasan. Jalan kereta api satu media indikator yang harus dibahas. Nah, tapi profilingnya ketemu di beberapa roadmap tadi. Ada tantangannya, ada isunya, ada rekomendasinya. Tinggal bagaimana instrumen-instrumen yang diperlukan diambil langkah-langkah subordinary, langkah cepat. Kenapa? Negara ini negara yang besar. Kita nggak boleh merendahkannya bahkan mengecilkannya. Karena tiap zaman punya pemimpin ada zamannya. Nah, sehingga ini generasi unggul yang kita harapkan di momentum demografi ini, nilai atau jumlah umur produktif lebih besar daripada yang melahirkan bahkan yang mau meninggal, kita harus gunakan dengan baik supaya jangan jadi nanti generasi cemas. Karena sekarang angka dari BPS sendiri Gen Z ini termasuk tinggi juga angka penganggurannya. Nah, ini harus kita distribusikan. Makanya Abjatel juga sudah melakukan pendidikan latihan di 14 provinsi di Indonesia, dan kita agreement dengan Kominfo atau Komdigi. Nah, ini menjadi concernnya Abjatel sebagai core-nya jaringan. Kurang lebih gitu, Mas Helmi. Kalau catatan Abjatel, Pak, kalau memang konektivitas ini baik lah ya, bukan terbaik, masih baik nih, Pak. Penerimaan negara itu berapa, Pak? Nah, kalau kita lihat, ya ini kembali lah. Kalau sekarang jadi kan ini menjadi penyemangat negara nih, artinya kan gitu seperti negara itu. Semangat hanya mungut, Mas. Iya. Enggak memperbaiki infrastruktur. Ini saya statement. Orang akan lebih banyak dan lebih senang bicara hak daripada kewajiban. Kita melalui regulasi, setiap pemain baik jaringan dan jasa menyetorkan negara dalam bentuk BHP USO 1,75%. 1,5% adalah USO, Universal Service Obligation. 0,5%-nya itu untuk BHP. Itu untuk anggaran ke Komdigi itu sendiri. Clear ya? Nah, pertanyaannya, uang dari semua pemain tadi, Abji bilang 1.300 atau 1.500 gitu ya, dan seterusnya. 1.400 anggota ya tadi. Nah, akhirnya let's say sampailah misalnya 1.000 perak. Ke negara disetor. Nah, 1.000 perak ke negara disetor itu sudah pencapaian dari semua pemain yang akhirnya pemain itu mengasih aspirasi. Aspirasi dari jaringan tadi sudah tersebut. Nah, langkah negara apa? Membenahinya. Nah, ketika negara membenahinya, otomatis setoran naik. Kenapa? Terbuka rongga-rongga ekonomi yang lebih luas sizingnya, dan lebih gampang mendeliverinya. Bahkan regulatory cost tadi saya sebut. Kalau diselesaikan negara kurang lebih 13% tadi regulatory cost-nya, itu otomatis masuk ke negara. Ngapain kita bayar ke preman, kita bayar masalah ribetnya perizinan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini harus menjadi konteks mendalam pemikiran ya, Pak. Secepatnya kalau saya menurut saya, Pak. Bayangkan 13%, berapa triliun? Bahkan kalau misalnya 1.000 perak tadi, ya kan, ditambahin 13%, mungkin bisa jadi 5.000. Artinya cukup besar juga, Pak, kalau menurut hitungan saya, Pak. PNBP, telekomunikasi nomor 2, Mas. Lihat aja, cek listnya. Hasil dari Kementerian Keuangan. Bukan saya, itu laporan resmi negara. Nomor 2 ya kan? Nomor 2, setelah sektor migas. Berarti kebutuhan internet untuk rakyat Indonesia artinya kebutuhan ya. Ini sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Saya bilang jadi 9 jadi 10, Mbak. Jadi 10 bahan pokok gitu. Nah, indikator-indikator itu tidak sesuai dengan peradabannya. Artinya perlakuannya. Kewajibannya kita sudah, tinggal kita minta haknya dong. Pada negara ya kan. Apa nih untuk dapat itu. Nah, itu persoalan Mas Helmi. Nah, itu kan kita harus pikirin kan gitu. Mas Danang. Nah, itu Mas Danang, langkahnya apa Mas Danang yang dorong Abji? Ini kan bicara kualitas lagi, Pak. Ya kan? Kalau dari 1.000 ya kan, kalau itu bisa kualitas bagus 5.000, artinya kan ini mendorong pendapatan. Memang kan, permasalahan kualitas, terus juga tantangan dari infrastruktur. Tadi dari teman-teman Abjatel, Om Jerry udah bilang infra sharing dan sebagainya, itu yang memang kami harapkan agar tidak terjadi tumpang tindih juga di wilayah-wilayah yang memang pemainnya sudah banyak gitu ya.
Mungkin kalau pemerintah daerah atau pemerintah yang yang memang tadi sudah aware terhadap aturan, tadi saya juga baru lihat Om Jerry, ternyata banyak juga pergub, perwali dan segala macam ya tadi. Banyak banget tapi itu yang memang aware terhadap wilayahnya. Lalu bagaimana di wilayah lain yang belum gitu. Inilah yang kita dorong, literasi ini yang kita dorong, bahwa pemerataan akses internet ini harus menjadi kesadaran bersama agar terjadi kerjasama di dalam konektivitas ini, baik dari sektor industri dengan sektor government. Kalau sektor governmentnya tadi bicaranya Om Jerry, semangatnya hanya mungut bahasanya. Nah kalau semangatnya hanya itu, kita juga timpang Mas. Kita semangat untuk cari cuan lah bahasanya di bisnis ini. Tapi kalau tantangannya begitu gelar, kita ketemu premanisme dan sebagainya, itu juga mengendorkan akhirnya investasi kita. Yang tadinya kita bisa katakanlah 100.000 home pass, itu bisa berkurang akibat adanya praktek-praktek yang terjadi di lapangan, yang tadi dibilang hukum adat. Hukum adat, hukum lapangan dan sebagainya itulah. Nah, quality of service ini berpengaruh dari rantai paling dasar tadi. Tadi bicara 10 mega di tahun 96. Sekarang pemerintah berharapnya 100 mega dengan biaya yang murah, biaya yang terjangkau, bahkan udah disebut lah kita 100.000 100 mega. Ini dari beberapa tahun yang lalu, ketum kami menyampaikan, nggak ada masalah 100.000 100 mega, tapi tolong dong berikan kita insentif apa. Jangan kita ditarget, jangan kita ya katakanlah dipecut gitu ya, tapi kita nggak punya penyemangatnya, mulai dari aturan yang nggak sinkron dari atas sampai bawah. Belum lagi juga praktek-praktek yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, inilah yang kita dorong, kesadaran ini, kerjasama ini, mulai dari pusat hingga daerah itu harus terjalin. Jadi jangan memandang teman-teman di industri ini, jangan hanya dipandang sebagai wah duit nih gitu ya. Tapi ini juga menjadi investasi bersama juga buat kita semua, bagi pemerintah daerah. Survei APJI Mas, ini pengguna internet sekitar 84 atau 85% dari 200 jiwa. 280 juta jiwa. 86. 80,6 sorry, 80,6 dari 200 jiwa. 200 juta jiwa di tahun 2025. Yaitu campur-campur ya, fixed broadband atau seluler dan lain-lain. Tapi di sini dari 80% ini pertumbuhannya sekitar 2% atau 1,5% per tahunnya. Nah, kita harapkan mulai ketika sudah ada roadmap ini yang tadi sudah disebutkan di awal dari 2025 ke 2045, kita harapkan pertumbuhannya signifikan nih ke depannya. Dan tentunya kalau kita dorong kita dorong pemerintah ini aware, katakanlah gini lah, saya bisa gampang gini. Pemerintah pusat ketika memang semangat menjadi Indonesia Emas 2045 dan salah satu parameternya adalah konektivitas digital. Boleh sebut deh nih, kalau sektor industri internet, jaringan dan internet, jadiin aja kayak semacam proyek strategis nasional. Jadi orang yang gelar di daerah tertinggal, di daerah rural, jangan ada yang gangguin deh gitu. Kasih kemudahan izin. Iya, permasalahannya itu. Yes, kita dikasih kemudahan izin berusahanya, iya Mas, kenceng banget Mas. Iya, praktek lapangan. Jadi gini, di satu sisi Komdigi pemerintah itu memberikan kemudahan izin berusaha. Iya. Makanya salah satu peningkatan yang drastis di anggota APJI itu karena kemudahan itu. Tapi nggak diimbangi dengan perhatian terhadap industri itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan
dari usulan-usulan kita, mudah-mudahan nih Komdigi dan pemerintah mendengarkan. Tapi kalau APJI sendiri konsen di RT RW-net juga ya? Sangat konsen. Iya, Mas. artinya sangat kan konsen. Ini pengalaman saya waktu itu ke Brebes ya. Oh iya. Ya kan ke Brebes banyak Siap, tuh. siap. RT RW-net banyak ya kan. Siap. Mungkin ada provider, operator Lokal, sendiri ya. Iya. Provider yang maksudnya provider besar yang Iya. mensupport ya. Iya. Nah itu benar Pak. Benar. Pak itu juga pakai bambu Pak. Iya. Ya kan? Itu kan gak standar ya kan. Iya, Terus saya lihat pemain-pemain ya nggak ngerti nih. Ini ada yang legal, ada yang ilegal ya kan. Apa masyarakat ini pengen dapat akses internet terus murah. Iya. Caranya gimana? Iya. Artinya kan RT RW-net ini menjadi dogma lah ya kan. Iya. Yang ini jadi karena kebutuhan masyarakat pengen murah, dia cari akhirnya jadi legal. Ya kan, alternatif. Nah, konsentrasi APJI itu gimana Mas? Iya, jadi itu, Mas? karena adanya PM19 Iya. PM13 2019 ya Om Jerry ya. Iya. Itu akhirnya muncul lah istilah jasa jual kembali. Dulu belum ada Mas Helmi. Dulu namanya ya RT RW-net atau kita sebutnya reseller. Reseller kan. Nah, dulu reseller ini menjamur. Akhirnya kita minta ke teman-teman sendiri yang minta, coba deh dibuatkan payung hukumnya tentang reseller ini. Akhirnya muncul jasa jual kembali. Nah, persoalan muncul lagi dari 20.000 yang terdaftar sebagai NIB-nya sebagai jasa jual kembali. Ternyata yang dalam prakteknya saya agak lupa, tapi hanya sekitar 10%-nya yang memang menjadi jasa jual kembali yang benar gitu ya. Dari 20.000 tadi. Nah, ini yang mesti direview lagi, apakah sudah sesuai atau belum dari aturannya, aturan mainnya. Kita di APJI itu selalu meliterasi Mas anggota-anggotanya. Sebenarnya gini. RT RW-net ilegal untuk sekarang itu sebenarnya dikit Mas. Saya yakin dikit sekali. Dibanding tahun sebelumnya? Dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena sekarang dengan pertumbuhan anggota ini, 1.400 di anggota APJI, itu semuanya sebenarnya ke provider. Nah tinggal masalahnya providernya konteksnya ke reseller atau ke jasa jual kembalinya, ke RT RW-netnya ini. Mereka bagus nggak menerapkan aturan, lurus nggak menerapkan aturan. Sehingga tidak terjadi pergeseran aturan main di bawahnya. Nah, yang terjadi masih dari RT RW-net ini tadi dia berlangganan ke ISP. ISP. Iya. ISP kan biasanya setahu saya waktu di Brebes dia di jalan utama Mas. Iya. Ya kan? Iya. Kalau mau masuk ke dalam itu kan ini peran RT RW-net nih. Iya. Cuman memang infrastrukturnya yang tadi. Nah betul. Nah, makanya saya bilang dia berlangganan ke ISP. Nah biasanya kalau teman-teman anggota yang baru, yang penting dapat pelanggan dulu. Padahal di sini menimbulkan masalah. Produk yang dia jual ketika dia tidak memonitoring si RT RW-nya ini, dia tidak memperhatikan kualitas. Ya akhirnya menjadi ya udah apa adanya. Yang penting connect, yang penting masyarakat dapat. Kadang RT RW ini bisa pindah ISP ya. Iya bisa pindah. Ya itu yang 6 bulan bayar ini karena itu yang makanya pindah, ya itu yang makanya di kami sendiri salah satunya kita selalu ada Pokja Mas, kelompok kerja kita mereview segala macamnya tentang ekosistem industri kita ini. Nah yang lagi dalam waktu dekat ini Pokja kita ini tentang Pokja Code of Conduct di antara anggota APJI. Salah satunya ketika masalah RT RW-net ini, dia bisa pindah-pindah. Nah ini kan permasalahan kode etik Mas. Betul. Antara anggota. Nah ini semangat kami dalam menata di antara penyelenggara jasa seperti itu kira-kira. Kalau Pak Jerry Pak ngelihatnya ini menjadi sebuah persaingan bisnis atau memang menjadi peluang bisnis Pak? Terus perlu ada regulasi nggak tuh Pak? Saya melihat bisa macam-macam Mas Helmi. Sekarang tergantung kita sebenarnya ada RT RW ngebantu juga ya kan Pak. Nah saya mau melihat beberapa perspektif ya. Iya, karena kalau bisa saya bilang sederhana, karena terkadang bisnis lahir dari ketidakteraturan atau kesemberautan. Nah, itu kajian saya paling mendalam gitu. Di negara ini
ya di negara kita yang cinta ini, kadang bisnis bisa lahir dan lahir dari kesembrautan. Gitu ya. Nah, bahasa kesembrautan ini betul. coba didalami dulu dengan KBBI. Kenapa bahasa kesembrautan saya gunakan? Kalau teratur nggak mungkin ada RTRW. Iya. Karena kekusutan ya Pak. Iya, ketidakteraturan lebih tepatnya. Teraturan lah ya. Jadi kita nggak barbar bahasa. Keinginan tinggi tapi tidak teratur. Ya, makanya tadi kita bilang tergantung perspektif apa. Kalau perspektif terhadap bagaimana kita terjemahkan regulasi tersebut sampai terimplementasi sesuai dengan ekspektasi negara ini harus kita lakukan apa dari sektor telekomunikasi, berarti kan harus ada juknis yang terukur dari semua matriks, baik dari regulator, industri, customer. Berarti itu sinerginya ya, supaya koneksi. Tidak ada produk dihasilkan, barang dan jasa untuk tidak mempunyai satu pencapaian atau goal tertentu. Makanya tadi saya bilang, modal padat karya infrastruktur tadi tidak sampai terjamah di daerah-daerah urban tadi, daerah desa dan seterusnya. Sementara daerah desa juga perlu namanya keadilan mendapatkan hal tertentu termasuk internet. Sehingga akhirnya termodifikasi, tanda kutip, termodifikasi dengan aturan-aturan main tersebut. Makanya kita bilang, ini mau perspektif apa dulu nih kita bahas. Kalau dari perspektif regulasi itu kenyataannya. Kalau bicara perspektif ekonomi, negara nggak dapat duit banyak signifikan kok. Nah pertanyaannya, apakah semua harus dipenjara? Karena nggak comply, karena dibilang ilegal? Nggak juga. Balik lagi ke Pancasila. Iya. Ayat 5, pasal 5. Iya. Nah, artinya pengusaha-pengusaha yang bertransformasi tadi dalam bentuk bahasanya kita RT/RW net atau kelurahan net atau apapun namanya gitu ya. Itu perlu binaan. Nah, negara hadir mengadvokasi. Saat ini biar tahu Mas Helmi, ada 60.000 yang masuk di proses KBLI di OSS. Dorongan ini kan nggak berhenti hanya administrasi. Makanya kita tawarkan Satker, satuan kerja. Satuan kerja itu bukan hanya dibebankan kepada regulator. Turut terlibat adalah pihak-pihak industri. Misalnya kita ada pimpinan wilayah-wilayah juga. Bersinkronisasi di sana. Bro, kau mengambil bandwidth dari 5 pemain. Kau jual ketengan lagi kalau izin masuk di wilayah jasa kayak gitu cara mainnya ya. Nah, gue beli dari 5 warung besar distributor, ya kan? Ya dari distributor. Katakanlah begitu analogi atau dari operator, gue jual ke masyarakat, ya kan? Gue banting-banting harga terserah gue, tapi itu sudah ada profit margin gue. Nah, apa yang terjadi di sana? Secara ekonomi, inang-inang atau ibu-ibu dia mau murah. Betul. Tapi akhirnya murahan. Kenapa? Tidak ada quality control, tidak ada kehandalan infrastrukturnya, barangnya pun tidak TKDN, black market dan itu. Jadi persoalan sosial. Lantas ini mau kita laporkan ke polisi. Macam-macam. Kerjaan polisi sekarang ini ada bagian, saya tahu. Nah, cuma negara ini terlalu remeh-temeh untuk bahas ini. Harusnya artinya apa ya? Gimana Pak harusnya Pak? Kayaknya kan ngapain ngebahas TKDN-nya kan yang intinya kan lagi, konektivitas kan gitu, tujuan mereka ya. Balik lagi, kalau penyelenggara negara kompromis dan yang kita sudah usulkan rekomendasinya dari semua sektornya telekomunikasi bersama dengan asosiasi yang ada di dalamnya. Berarti tegak lurus dong Pak kalau. Loh harus dong. Tegak lurus. Loh jangan kita mengeluh, regulator bilang. Banyak pemain, pertumbuhan pemain, pendapatan negara nggak berdampak tuh. Siapa yang disalahin? Menterinya, dirjennya. Penegakan hukumnya nih berarti. Loh bukan hanya penegakan hukum Mas Helmi. Ini penegakan hukum manting. Nanti. Iya kan? Karena kalau ultimum remedium itu kan itu hasil akhir. Masa semua harus penjarain? Emang cukup penjara? Saya tanya dulu nih. Kalau yang solusinya cukup penjara, kenapa jadi masalah itu penjara kita? Betul. Kan gitu. Nah ini kan kompleksitas. Persoalan ini kita summary. Nah dari Abjad tadi summary itu. Rekan Abji bilang tadi seperti itu. Ada rekan Askalsi. Seru-seru semua nih kalau curhatannya. Ya cuma kan nggak bisa juga dengan keseruan cerita. Nah kita melangkah bersama. Sama-sama. Ada solusinya. Ini negara bareng. Karena kita punya investasi masing-masing ke negara ini
kita invest dalam bentuk apa? Kita bayar pajak, PPN dan seterusnya. Lah negara beri apa sama kita? Apalagi kita pelaksananya. Industri gitu Mas. Ya. Jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau APJI sendiri dorongan kebijakannya apa Mas? Ya, Dorongannya supaya bisa sinergi nih. Kita- Mas. Artinya kita kan sudah tujuannya ada. biar sama ya. kita sudah ada ya. Sudah dapat Ya, salah konektivitas. satunya yang selalu kita dorong itu moratorium. Moratorium izin secara nasional. APJI khususnya sektor jasa, teman-teman di anggota kami juga, wah ini kita bahasanya Om Jerry tadi, kalau dari 100 pelanggan itu tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya itu cuma tinggal pindah-pindah aja Mas. Udah nggak ada user baru atau home yang baru atau Iya, home pengguna pass yang baru, baru gitu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada Jadi ya. udah sampai sedemikian rupa. Akhirnya yang terjadi banting-bantingan harga Betul. tanpa melihat kualitas. Ya. Nah ini yang salah satunya dengan teman-teman asosiasi lain kita mendorong itu Ya. moratorium. Lalu juga di review kembali. Apa perlu ada standar Peraturan harga. telekomunikasinya yang saat ini berjalan itu sudah sangat lama. Jadi keran izinnya di stop dulu, kita lihat dulu, kita tata ulang aturan-aturannya biar bagus nih implementasinya ke bawah dan bisa tegak lurus. Nah sekarang ini dengan undang-undang telekomunikasi yang terakhir itu 96 ya Om Jerry, dan peraturan-peraturannya yang turunannya itu yang sudah lalu-lalu, akhirnya implementasi yang diharapkan belum bisa maksimal. Dan terjadi bahasanya tadi saya pinjam semrawut. Nah, kalau kita mau curhat di sektor ini, semrawut ini banyak banget Mas, dan kayaknya negara jangan fokus di situnya deh, gitu ya. Artinya capek effortnya kalau sampai hal-hal kecil yang kita urusin gitu, dan berulang-ulang di kita sendiri. Keluhan-keluhan dari anggota luar biasa, tapi ya mau bagaimana, kita nggak punya kewenangan. APJI nggak punya kewenangan, asosiasi nggak punya kewenangan untuk menertibkan katakanlah RTM ilegal. Wah di sounding daerah ini, kita nggak punya kewenangan. Iya, jadi ibarat jamur hujan lah, ditertipin muncul lagi. Dilaporkan, kita selalu bilang coba prosesnya begini, bahkan kita punya portal sendiri Mas, aduan gitu ya, portal aduan. Ketika masalah apapun boleh anggota, tapi ya itu kewenangan kita terbatas dan regulasi yang ada di kita begini, gitu. Jadi ya masih banyak abu-abunya memang. Iya. Pak Jerry, kalau tadi sempat disinggung, kalau proyek infrastruktur jaringan konektivitas ini jadi PSN ya. Nah, itu menurut Pak Jerry gimana? Terus lagi penertiban kabel ya di beberapa daerah ya. Saya lihat ya kan yang kabel di atas itu menjadi tantangan atau memang seperti apa Pak Jerry melihatnya? Sebenarnya saya mungkin ralat. Terus tambah lagi Pak, Starlink nih Pak. Iya. Oh iya. Nah itu Pak, ada. membuka luka lama saya. Iya. Bagaimana tuh Pak? Nah, jadi lupa saya tuh Pak. Jangan lupa karena memang saya mungkin memeralat aja. Pertanyaan meluruskan pertanyaan Mas Helmi bukan PSN, Objek Vital Nasional. Objek Vital Nasional. PSN itu proyek strategis nasional. Oh iya, tadi kan pasti PSN ya. Kalau objek ini bisa nyampe seterusnya Pak ya? Lah objek ini kan apa dulu objeknya? Ini objek Mas, ini objek. Bukan proyek nih, ini objek. Ya kan. Nah, jadi dia memang pernah kita lakukan hampir tuntas kajian objek vital nasional, hampir. Tapi belum tuntas karena memang ada indikator yang harus juga balik di fundamental awal harus dibenahin. Makanya kita sekarang bicara di awal nih. Fundamental yang tadi Pak. Ya, jelasin. Dari sisi jaringan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi objek vital nasional, perlakuannya bukan hanya barang itu istimewa atau objek itu istimewa, ya kan? Nah, kalau dibuka kesempatan usaha semua bergondong-gondong, sama kayak yang di kantor APJI, Abjatul benahin kabelnya. Itu kalau dipeluk Mas 2,5 meter Mas. Karena Indonesia masuk di situ tuh. Bahkan kita buat skema MMR di depan kantor APJI. Dari 30 tahun APJI, Abjatul berhasil.
tanpa perlu retorika. Iya. Saya perintahkan, saya kasih solusi, saya kasih masukan teknikal cukup clear, clear. Ini masuk fase 2. Itu tinggal nunggu waktu. Oke. Artinya kalaulah hal seperti itu bisa kita dorong jadi objek vital nasional di tempat khusus, data center lah dan seterusnya. Iya, betul. Itu aman dulu. Ini terkait dengan ada relasinya dengan pusat data nasional. Mungkin akan disiapkan melalui perpresnya itu kan sudah ditetapkan Batam, Bali dan Makassar. Nah persoalannya ini belum kongruen dengan industri sendiri pengaturannya. Itu dulu nih. Ini jadi PR juga. Keinginannya ada. Betul. Political will ada. Political will ada. Tapi dalam eksekusi implementasi ini kan tidak sederhana. Betul. Karena apa? Ada keseimbangan industri itu ya mungkin ada supplier, ada pelaku industri, ada masyarakat. Ini kan ada jembatan yang harus dikoneksikan, diharmonisasikan, disinergikan, dikolaborasikan. Kalau kan keinginan sih political will harus begini ya kan. Kita harus punya pusat data center, ketika blackout kita bingung ya kan. Data sering ke hacker. Sama dengan gitu. Orang Pemda bangun trotoar. Oh bangun trotoar, budget negara terbatas, dibangun sequence. Tiba-tiba pedagang jualan. Deskripsinya trotoar tempat orang jalan. Bukan tapi jadi tempat jualan. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Gubernurnya, bupatinya kah? Atau kadisnya? Atau masyarakat yang jualan itu? Atau kontraktornya? Siapa yang disalahkan? Atau batu batanya? Ibarat gitu nih sekarang Mas Helmi. Berarti equal morality-nya Pak. Yes. Itu. Jadi kita harus konsisten. Bahasa tegak lurus tadi memang bukan bahasa kita secara militer. Semua itu harus ditempatkan dalam peruntukannya. Betul. Ditempatkan dalam peruntukannya. Ya, kalau sudah itu adalah milik kita barang-barang dari pajak yang akan jadi trotoar, jadi pelihara. Jadi trotoar lah ya. Orang jalan kaki di trotoar, bukan di badan jalan. Ketika jalan di badan jalan, ya ditabrak, mati. Masalahnya yang salah kenapa? Polisi. Kenapa kok nggak ada di situ? Kan aneh kita. Bahkan jalan berlubang ketika presiden sebelumnya, yang salah presiden. Kan begitu. Ini yang poin pertama ya. Jadi ini jadi pelajaran kita bareng-bareng. Ini masalahnya ada yang rambut putih lah sudah. Ya kalau level anak-anak mungkin oke, literasi terbatas. Tapi yang ngomong yang rambut putih salah menyalahkan. Banyak kritikan yang nggak membangun. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setuju. Terhadap penertiban ini keniscayaan, Mas. Karena tadi dengan PP nomor 5 tahun 2021 membuka investasi seluas-luasnya dan seterusnya, ini menjadikan gua ada duit, gua jadi pengusaha, masuk di sektor telekomunikasi, karena izinnya berkomitmen, ya gua gelar jaringan. Gua melaksanakan ini. Pada ngumpul tuh Mas Helmi. Sampai tiangnya bungkuk tuh. Kena siang malam. Ada. Pondasinya pulang ngangkang gitu udah jatuh. Nah, wajar dong. Yang lain kelompok masyarakat sebagai konsumen pejalan kaki dan seterusnya terganggu. Betul. Terus misalnya, kok di daerah wisata terganggu? Ya dia mau wisata, nggak bisa menikmati indahnya alam, pemberian Tuhan. Kok yang gue liatin carut marut kabel optik nih? Belum layangan nyangkut lagi. Itu kalau masih hanya efeknya layangan yang mungkin 5.000, 10.000 perak. Kita tahu beberapa daerah yang viral dan meninggal. Bahkan ya Pangeran Antasari ini. Itu nggak bisa kita lupakan dengan sederhana. Artinya apa? Kita harus melakukan extraordinary. Mau ngapain? Dengan wajah yang kita sumbangkan semua pemain kayak gitu. Iya kan? Mungkin bukan hanya itu efeknya sederhana secara komersial, diakibatkan kesembrautan kabel fiber optik ini memperlambat laju kendaraan dan menyebabkan kemacetan. Kemacetan juga menyumbangkan kerugian negara. Jadi kompleks sosial impact dampaknya itu luar biasa. Nah makanya kita bilang ini harus holistik ngebahasnya. Itulah butuh kenapa semua lembaga kementerian badan lembaga ini bersinergi. Gak bisa, gue gak punya budget, di situ punya budget, segala macam. Semua bicara keluar. Tapi selama ini udah pernah duduk bareng belum sih Pak? Semua lembaga ini Pak? Saya bilang. Maksudnya gak ke Komdigi habis ini bicara sudah, duduk bareng. Itu kan gimana ya? Nih sekarang saya sampaikan. Saya dapat cerita Pak Jerry jadi pikirannya jadi semeraut Pak ngeliatnya Pak. Jangan semeraut. Enggak ngelihatnya gitu komplek banget. Karena memang faktanya semeraut. Saya berharap Mas Helmi pikirannya jangan semeraut. Nah cuma kita harus punya solusi di kesemrautan itu. Gitu. Level kita di situ. Nah
Solusi. Ini saya sampaikan, solusi Abjatel sudah terjadi. Ya. Di Jabodetabek semenjak saya ketua umum, itu sudah sepanjang 539 km kita relokasi. Itu fakta. Ya. Mas Helmi kalau mau survei nggak usah jauh-jauh, banyak nih logo-logo Abjatel. Iya, kita Which udah is, lihat Pak. saya sampaikan, itu bukan uang APBN, APBD. Uang asosiasi. Uang industri, bukan Industri. asosiasi. Oh, Saya bukan. nggak punya banyak duit. Oh iya. Karena kalau saya banyak duit nanti perlu pengawal. Iya. Oh industri sama-sama lah ya. Industri. Nah dengan konsep tertentu yang saya buat sistemnya sudah berjalan dan itu bukan proyek. Karena itu bentuk kolaborasi. Itu bentuk di Sumatera Utara, ini sekarang di Bali, sudah mulai di Jawa Barat dan seterusnya. Nah makanya secara Abjatel, carut marut kabel fiber optik itu akan kita lakukan FGD nasional nanti di akhir bulan Januari tahun depan. Dan kita minta komitmen dari semua pihak, wajib mengikuti. Bahkan kita lagi mencoba, saya meeting di beberapa strategic meeting termasuk di Komdiji dan di Kementerian Dalam Negeri. Ternyata equalnya baru saya tahu sejak saya bongkar utak-atik apa postur APBD secara negara. Di fiskal kita itu tertulis utilitas. Oh. Di APBD itu. Utilitas itu pengertian semenjak ada APBD. Ya, itu hanya tentang jalan. Oh, itu. Padahal utilitas itu ada PDAM, ada gas di sana, ya, ada air di sana, aliran ada telekomunikasi di sana, kabel listrik Pak. Iya, ada 4 di sana utilitas. Yang bentuknya memang masih ada di negara Indonesia, utilitas. Oke. Nah, kita mungkin fiber optik hanya bisa berkawan dengan air. Kalau berkawan dengan listrik, dengan gas, terbakar. Oh iya. Dengan panas tertentu, ya kan? Ya dia isolator, pengantar arus. Makanya kita nggak bisa berteman sama mereka. Kita hanya berteman akrab dengan air, fiber optik. Karena di redaman pakai air pun kita bagus performanya, layanannya. Oke. Nah itulah carut marut yang bisa saya ceritakan. Bahkan kita sudah mendesain, sudah selesai. 4 bulan kita sama konsultan dibantu menerjemahkan pikiran saya pada kawan-kawan semua bagian teknis kita sudah selesai. Dan ini akan diimplementasikan secara nasional. Itu yang kedua Mas Helmi. Langsung diborong ya. Kalau Abjatel banyak pertanyaannya. Terakhir ya. Pertanyaan dari 3 tadi tentang Starlink ya. Ini bukan masalah Starlink kita ditolak apa enggak. Jadi kalau kita runut secara regulasi memang ada terkesan karpet merah. Saya nggak tahu yang di balik layar itu ketika zaman Pak Presiden Jokowi dengan Pak Luhut terlalu bersemangatnya sehingga akhirnya semangatnya tanpa arah dengan hadirnya Elon Musk. Jadi memang dunia satelit itu ada 3 layer Mas. Ada MEO, ya ada LEO, ada MEO, ada GEO. Ya dia tergolong LEO. Ya kurang lebih 500-600 km dari surface-nya permukaan laut. Nah dia cukup banyak sekarang dan dia sebagai transporter. Hubnya itu masuk ke ujungnya ke Amerika. Saya pernah bersurat di KPPU dan bersurat ke Komdiji untuk meninjau ulang dalam proses dia. Karena apa? Salah satu isu yang sangat mendasar nih, saya sampaikan secara terbuka live ini adalah ketika dia tidak eksplisit seperti layaknya menerapkan regulasi di Kominfo atau Komdiji. Ketika ada kerusakan, dia hanya jam kerja dan tidak ada orang yang langsung datang, customer service-nya. Nih kita beli alat, nih kita beli barang. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu wajib ada. Ketika after sales barang kita bermasalah, dia nggak ada. Dia hanya robotik, gitu. Robotik. Dia hanya jual beli barang intinya. Jadi walaupun QC keluar, belum tentu 100% dari 1000 produk itu full bagus. Pasti ada errornya. Betul. Sama kayak mobil kan. Makanya kadang-kadang mobil Jepang itu ditarik. Koplingnya lah, apanya, gasnya segala macam, catnya, spionnya dan lain-lain kan gitu. Nah itunya nggak ada. Satu contoh saja dari situ. Harusnya di recall. Harusnya diberikan satu insentif kemudahan ketika kalau rusak ada representatif di wilayah Indonesia, engineer-engineernya untuk mempertahankan produk gue ini nggak kaleng-kaleng. Ini nggak ada Mas. Ya kalau profil lokal kan ada after sales. Nah, sementara yang kita lokal diperlakukan ini end to end. Bukan hanya melayani, menjual produk dan lain-lain, after sales-nya harus dijaga. Sampai
selama barang itu ada di masyarakat. Betul. Nah dia kenapa? Mm-mm. Kok nggak sama perlakuan sama kita? Iya. Dia orang luar, Mm-mm. kita orang Indonesia. Mm-mm. Sementara semua uang-uang yang kita bayar kalau beli produk dia itu lari ke Amerika uangnya. Mm. Nah kita harus bayar pajak. Di kita juga berputar. Iya. Nah, ini ada 2 aja nih saya keluarin. Karpet Yang lain nanti merahnya jadi pajak. itu Karena benar-benar karpet merah Pak berarti Pak. saya nggak bilang karpet merah biru atau apa ya, karena bentuk karpet itu pun pada saat proses itu saya nggak tahu. Tapi ikhwalnya memang disinyalir ada maksud tujuan. Negara gitu kan. Ada maksud tujuan Mas Helmi. Iya. Sebenarnya pemerintah. Iya. Kita nggak dalam menyampaikan itu, biarlah pemerintah merisalah Iya. tindakannya. Walaupun sebenarnya program strategik yang mau diambil itu X, tapi nggak terjadi juga di Indonesia. Ya biarlah pemerintah atau mantan pemerintah dan penyelenggara negara yang jawab. Nah kita hanya menyampaikan dari sisi industri ya. Tidak enaknya ngomong kita semua orang ngomong, saling menyalahkan, enggak. Kita memberikan informasi, edukasi, dan advokasi yang terukur. Gitu. Nah saya pernah bersurat di KPPU untuk mempertanyakan itu, dihadiri juga Komdiji, Komisi 5 kalau nggak salah, nah sama pimpinan KPPU. Kurang lebih hasilnya ya mungkin administratif lah semua sifatnya, gak ada penindakan dan seterusnya gitu. Jadi kayak ya hanya ngomong-ngomong doang gitu. Kalau Pak Presiden omon-omon doang lah masa. Padahal penting ya Pak. Padahal sangat penting karena sekali, buktinya Pak. Sekarang hal yang sama Indonesia jadi medan pertarungan, Cina keluarkan mungkin hal yang sama kayak Starlink itu. Saya dapat fakta informasinya Chinasat akan coba ke Leo. Ke Leo ya. Karena 2 negara ini nggak tahu, terlalu akur kali ya, di mana-mana terlalu akur sama-sama gitu. Di mana Amerika, di Cina, akur banget. Iya, sohib karib kayaknya. Iya, itu kayak salompas lah sama kalau kita pusing kayak tadi Carut Marut, ya itu kayak salompas tuh nempel ya. Di mana ada. Di mana ada pusing ada salompas Pak. Iya, di mana Amerika, di situ Cina gitu. Iya, bukan tandaman, selalu ada. Selalu ada dia. Betul. Gitu, kalau Satria satunya Pak. Satria 1 diyakini mampu melayani mungkin itu di Leo juga. Di Geo. Oh di Geo. Di Geo. Ada plus minus ya sebenarnya kalau bicara satelit ini Mas ya. Dia memang kalau di daerah khusus hujan lebat, daerah pegunungan itu kurang terlalu receiver-nya kurang terlalu bisa terima secara sinyal. Makanya memang yang selalu seksi itu memang fiber optik. Di samping itu memang satelit itu rata-rata di atas 5 triliun Mas investasinya. Itu pun nggak langsung misalnya kayak buat nasi goreng gitu dengan bumbu-bumbu langsung jadi. Dia ada tahap-tahapan yang lebih complicated dari Carut Marut tadi, sehingga akhirnya untuk layak uji pun sampai mengudara dan seterusnya. Gitu Mas. Nah ada persoalan juga kalau bicara Starlink. Nah itu belum ada garansi ketika satelit ini purna tugas. Kan dia ada time aging. Kalau jatuh di atap ini sekarang, di Citos, siapa yang kita salahkan? Karena kita mati nih. Kemana kita mau ngomong? Sama Elon Musk? Kagak, itu kan itu besi-besi doang. Besi-besi aja. Jatuh di sini, ya asik tuh. Itu ribuan sekarang wilayah hukumnya Indonesia. Oh 2000-an Pak catatan apa jatuh? Oh iya. Dia agresif Mas. Bisa dicek aja. Harus banyak kalau nggak banyak. Padahal nggak ada kantor perwakilan Indonesia ada Pak? Ada kantornya. Ada. Tapi 4 orang isinya Mas pekerja. Isinya lawyer-lawyer nih. 4 orang lawyer-lawyer doang. Iya kalau saya lihat kan banyak kan promonya lewat medsos ya mereka ya kan. Iya marketplace ya. Mas Helmi harus undang orang Starlink Indonesia. Boleh Pak. Itu masukan saya supaya lebih kantor perwakilan ada. Bersurat aja. Iya, enggak maksudnya kantor perwakilan ada ya? Ada. Iya. Oh. Isinya lawyer. Iya. Betul. Menarik tuh Pak isinya lawyer gitu. Harusnya kan isinya yang ahli teknis di koneksi digital ya. Iya. Bahkan kalau bisa ada kantor cabang karena produknya sudah ke Indonesia. Gitu loh. Iwalnya kayak kita pemain nasional. Provider ya pemain nasional ada lah ya. Di semua ada kan. Kenapa? Pertama, Indonesia itu masih butuh proyek padat karya. Berarti ada resource yang dipakai. Ada peredaran uang di sana. Ya kan. Dan seterusnya lah. Ya kan. Nah, sehingga akhirnya ini mengembiri. Kita ini anak bangsa kok ada pemain kayak
dia nggak ngapain tapi dapat duit. Nah ini hampir sama pembahasan kayak OTT ini, Iya. over the top. Dia nggak perlu gelar jaringan, Ya. tapi dapat duit, Mm-mm. ya kan? Dengan Netflix itu kan. Iya. Nah pemerintah hanya mampu, mana nih pajak ke negara kita nih, Iya. karena lu berbisnis sini. OTT. Itu doang. Mm. Tapi kalau menghadirkan kantornya belum. Meta Group dan seterusnya. Ini kan Iya. pemasukan negara, kan butuh kreatif sekarang Betul. penyelenggara negara. Kalau biasa-biasa ngapain PSD? Iya. Iya, pakai uang negara, pakai LPDP ya kan. Iya. Kalau hanya untuk nakut-nakutin, wah Nakut-nakutin. dokter, PSD, ya, begitu kartu nama, agak seram nih Agak S3. seram, Ya. udah hampir dekat ketemu sama Tuhan nih Iya. kalau ilmu. Ya. Kita takut nih, padahal Iya. pada pelaksananya ya biasa-biasa Biasa tuh. aja, betul. Nggak ada yang ada Iya, perkembangan nggak ada Indonesia perkembangan. dilakukan ya kan. Iya. Ya, ngomongnya aja Amerika London sana ya kan. Sumbangsinya apa nih kan gitu. Iya, dong, harus gitu Sumbangsinya kan sekarang. harus bicara begitu kan, Iya. sumbangsinya. Oke, Mas Danang ada tanggapan Ya, dari APJI? kalau Abjis masih sama ya. Kita pengennya ke depan ini open access lah. Kalau istilahnya open access. Jadi kebijakan jaringan terbuka. Biar nggak semrawut di lapangan, dan kita juga sebagai sektor jasa tuh gampang memilihnya, menyewanya. Nah yang terjadi sekarang di beberapa wilayah itu nggak mau Mas, nggak mau ngejual ke kita. Akhirnya mau nggak mau teman-teman jasa ngurus izin jaringan, gelar jaringan. Ya. Nah ini yang terjadi, ini prakteknya yang terjadi begini. Jadi Mas Helmi perlu tahu, jadi sebagian dari anggota ABJI juga punya izin jaringan, sebagian besar, bahkan bisa dibilang hampir 100% rata-rata dia punya ISP juga, izin ISP juga rata-rata ya, hampir itu punya ISP juga. Karena ya memang tadi dia mau main di mana nggak dikasih aksesnya, ya itu terjadilah. Dan terus kemudian masalah-masalah yang lain, TKDN dan sebagainya. Ini prakteknya sekarang ya impor langsung terbuka banget, nggak ada batasan. Ini harus bagaimana? Apalagi ini. biaya impor sekarang Nah, kan, itu pembahasan biaya impor luar biasa. pasar ya. Serangan produk-produk Iya. dari sana luar biasa itu. Tapi biasanya yang impor terus ngurus TKDN. Ada juga kayak di gitu. postel Mas sekarang. Iya. Langsung di postel. Jadi Ini barang impor nih. Barang impor, tapi di pretelan. postel. Ini kan Di postel. Di Nah ini kalau parsial gitu. kalau ini dilanjutkan terus, tidak mendorong TKDN-nya sebenarnya. Ini yang harus di satu sisi dilihat juga sama kementerian atau pemerintah. Ya. Kalau mau mendorong kedaulatan digital dan sebagainya, ya mulai dari dasar. Kita balik ke fundamental lagi. Mulai dari perangkatnya, mulai dari bahkan ya OTT-nya. Ya. Mana kita Mas, Indonesia ini, platform medsosnya dan lain sebagainya. Padahal pernah kita punya, seperti WhatsApp namanya. Ya. Dulu pernah punya, cuman orang nggak mau pakai. Ya udah selesai lah. Orang nggak mau pakai. Orang ya nggak mau lah. Cuman ya sekarang kita bicaranya ya udah ininya dulu deh, kita konektivitasnya dulu, jaringannya dulu, kita sama-sama aware terhadap ini, literasi digitalnya juga bagus, keamanan cybernya juga paham, karena ini ruang digital semakin tinggi, kejahatan cyber juga semakin luar biasa. Ya. Semakin luar biasa. Kita ada di ABJI ada bidang namanya bidang keamanan cyber. Khusus Mas, spesifik. Dan itu disebutkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Bidang itu harus ada. Kenapa? Karena semakin ruang digital itu tinggi, kejahatan cyber juga tinggi. Nah di dalam ABJI juga ada namanya EX Mas, exchange. EX ini luar biasa besar, hampir 20 terabyte koneksinya, bandwidthnya yang berjalan 20 terabyte, dan ini semakin berkembang.
itu salah satu parameter tingginya sekarang internet di Indonesia. Kebutuhannya. Kebutuhan internet di Indonesia. Kalau lebih gitu, Mas. Ya, mungkin closing statement ya, Pak Jerry sama ini. Optimisnya sejauh mana nih Pak terkait konektivitas digital Pak? 2 menit aja Pak. Ya, kita optimis ya sebagai anak bangsa dengan banyak persoalan bahasa yang tadi tagline-nya adalah Indonesia emas ya, karena memang emas itu satu nilai yang paling tinggi ya di barang-barang logam mungkin yang diakui masyarakat, selain ternyata logam-logam yang lain ada yang lebih mahal sih kayak uranium plutonium kan gitu ya untuk berbahan nuklir. Tapi saya mau fokuskan saja closing statement saya dengan harapan kita optimis kepada regulator, shareholder yang ada agar berkolaborasi dengan mempunyai satu pandangan kita kerja bareng dengan persoalan-persoalan yang ada, semua sudah pada tahu. Nah, langkah kedua adalah kita implementasikan sama-sama keniscayaan Indonesia bergengsi sebagai negara maju ditunjukkan dengan kemampuan negara mengelola negaranya, berkeseimbangan bagaimana resource domestik lebih berdaulat. Kita dapat berdampingan dengan dunia internasional, yang jelas bagaimana sektor telekomunikasi menjadi satu garda di depan pertahanan karena mengintegrasikan semua sektor yang ada, yang mungkin saatnya kita bicara utilisasi semua yang kita punya di sektor telekomunikasi untuk pencapaian-pencapaian mungkin harapan Bapak Presiden Prabowo, GDP Indonesia mungkin menuju 8% seperti yang diharapkan. Walaupun memang optimis dan agresif angka tersebut keniscayaan, nah kita tapi optimis bagi anak bangsa dari sektor telekomunikasi ya sesuai dengan kajian dari ITU, dari PBB juga mungkin terkoneksi dan konektivitas itu bisa menyumbangkan 2-3% GDP yang signifikan. Demikian. Ya, mungkin Pak Danang, Pak, closing statement. Iya, optimis pasti Mas. Kita mendorong rencana-rencana ini buat terimplementasi, terus tadi juga usulan-usulan kita untuk Indonesia Emas 2045 ini konkret, nyata, dan di dalam tubuh APJI sendiri kita udah berinisiatif membuat kode etik lah di antar anggota. Itu salah satunya juga persoalan ruang digital ini biar semakin baik. Nah, optimisnya kita juga harus didorong sinergi antara pelaku industri dengan pemerintah. Nah, ini yang selalu kita sebutin dari awal nih sampai terakhir karena memang belum masih sangat jauh sinerginya itu. Dan kita mendorong konkretnya ke depan. Kita tahulah beberapa kali tahun terakhir Abjatel bikin FGD, APJI bikin FGD itu sering banget Mas. Tapi at the end-nya konkretnya nggak ada konkretnya. Nah ini yang mesti mungkin dalam kesempatan ini kami sampaikan. Mari kita sama-sama fokus terhadap apa yang sudah kita rencanakan dulu deh satu persatu gitu ya. Kita jangan bicara lantai 40 padahal kita baru di lantai 1, 2, 3 ini masih gandengan tangan lepas lagi. Iya, analoginya seperti itulah. Kalau kita tidak mulai bergandengan tangan dari yang paling fundamental, dari yang paling dasar, ya kita akan berat. Nah, kita optimis kalau kita bisa bergandengan tangan, sesama asosiasi di telekomunikasi ini udah bergandengan tangan banget, erat banget, tinggal ke government-nya nih. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita tapi tetap bagi industri, bagi asosiasi, kami sangat optimis bisa menuju Indonesia Emas 2045 dalam ruang. Ya, oke. Makasih. Mungkin penutup dari saya, menarik juga pembahasan soal konektivitas digital sampai dengan 2045. Tantangannya adalah perlu kita menjadi catatan, konektivitas ini menyumbangkan pendapatan kedua kepada negara. Tapi permasalahannya adalah kompleksitasnya di bawah. Kemudian lagi kebutuhan internet
di Indonesia sangat tinggi sudah bisa dikatakan tadi kita jadi 9 bahan pokok, satu lagi 10 bahan pokok, kan seperti itu. Nah artinya untuk mewujudkan konektivitas digital menuju Indonesia Emas 2045, intinya adalah negara harus hadir. Ini adalah tantangan Presiden Prabowo terkait mengatur kerumitan ini, bagaimana ini menjadi sebuah indikator keberhasilan anak bangsa tentang jaringan, terus apalagi konektivitas di seluruh Nusantara. Mungkin itu perlu saya catatan, sekali lagi negara harus hadir. Kita setuju, negara harus hadir untuk menuju konektivitas, karena ini bukan hanya bicara bagaimana konektivitas ini dengan adanya internet adalah menunjukkan indikator peradaban ya Pak. Peradaban suatu negara dan juga menjadi indikator negara itu maju atau tidaknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Inanus TV di program Prime Time Inanus. Saya ucapkan terima kasih Pak Jerry atas waktunya, Pak Danang atas kesempatan waktunya. Menarik juga pembahasan hampir 2 jam, ya kan? Dan ini terima kasih kesempatan yang baik bagi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.